Kewirausahaan merupakan suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara yang kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain. Sini tujuan berwirausaha itu ada empat tujuan. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Kedua, membantu menumbuhkan semangat berwirausaha. Ketiga, membantu menumbuhkan semangat untuk berinovasi. Keempat, meningkatkan jumlah para wirausaha yang baik. Dalam menjalankan suatu wirausaha, terjadi beberapa faktor, yaitu faktor kegagalan dan faktor keuntungan. Faktor kegagalan yaitu kurangnya tekad, rasa khawatir untuk gagal, serta kurangnya pengalaman dalam menjalankan usaha. Mungkin terjadi juga lokasi yang kurang memadai, serta dalam menyusun perencanaan terjadi kegagalan. Dan keuntungan yaitu memiliki pendapatan sendiri, membuka kesempatan kerja, menambah wawasan, serta membangun relasi sesama karyawan serta anggota-anggota yang lainnya. Proses memulai wirausaha. Yang pertama, ide dan gagasan yang kuat. Kedua, mental dan keyakinan. Ketiga, modal. Keempat, menyewa tempat usaha atau menyewa ruko. Kelima, pelayanan konsumen. Keenam, mengelola keuangan. Jika kita ingin membuka bisnis atau kita ingin membuka usaha di tengah kondisi new normal, maka ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, cek kondisi finansial. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencek kondisi finansial kita. Karena ketika kita telah memutuskan untuk membuka bisnis di era new normal, maka kita membutuhkan dana yang sangat besar atau modal yang sangat banyak. Modal untuk membuka pasar, modal untuk membuat marketplace, dan juga modal untuk membeli produk yang akan kita jual secara online. Yang kedua, analisis peluang dan kebutuhan. Peluang dan kebutuhan setiap orang itu akan berbeda. Seperti yang saat ini sedang tren adalah sepeda. Karena saat ini banyak orang yang membeli sepeda. Alasan orang-orang untuk membeli sepeda sangat beragam. Ada yang ingin olahraga, ada yang ingin menjaga kondisi tubuhnya, ada yang hanya ingin mengikuti perkembangan zaman. Tapi, jangan lupa, jangan hanya mengkapitalisasi brand-brand produk yang sedang tren pada saat ini saja. Tapi kita juga harus menginovasi produk apa yang kita jual, menginovasi apa yang kita jual dan kita tawarkan kepada customer sehingga bisnis kita bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, tentukan pasar secara jelas. Nah, ini poin yang sangat penting. Ketika kita ingin membuka bisnis, maka kita harus membuka pasar secara jelas. Kita harus melihat siapa target sasaran kita. Kalau kita tidak mempunyai target sasaran yang jelas, maka bisnis kita tidak akan berkembang. Ketika kita telah mempunyai atau ketika kita sudah tahu siapa pasar kita, maka kita bisa menentukan strategi bagaimana cara kita melayani masyarakatnya, bagaimana cara kita untuk mempromosikannya, atau bagaimana cara kita untuk mendapatkan keuntungan. Itu manfaat ketika kita telah mengetahui target yang jelas. Lalu yang keempat, yang terakhir, pertimbangkan supply. Nah, ketika kita telah memutuskan untuk berbisnis secara online, maka kita harus memastikan bahwa produk yang kita jual itu tidak akan mengalami masalah terhambat akan supply yang ada atau bahan baku yang ada. Contoh, ketika kita melakukan bisnis catering, maka kita harus memastikan bahwa setiap hari bahan-bahan catering itu harus tersedia. Karena ketika kita telah menerima pesanan, maka tidak mungkin kita membatalkan dengan alasan kita tidak mempunyai bahan untuk melakukan catering. Terima kasih.